Saat substitut Ke-6 Luo akhirnya tiba setelah mendengar penjelasan Charming Queen, Master of Wishes tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas penjelasanmu." Ekspresi Charming Queen berubah setelah mendengar ini. Apa? Apa maksudmu? Dia melihatnya dengan cepat membolak-balik Book of Wishes, sambil menggumam pelan, "Book of Wishes, sekarang biarkan sang master menghilangkan kondisi ini." Pada saat ini, meskipun Lin Luo merasa ada yang aneh, akal sehatnya dengan cepat dilahap oleh hasrat. Dia melihat kedua gadis di sampingnya. Satu adalah Dewi yang dikagumi, yang satunya lagi seorang gadis muda yang cantik, dan senyum gembira terpancar di wajahnya. Lin Luo dengan lembut memegang pipi Wen Yuxi di tangannya, hampir tenggelam dalam kelembutan saat pemandangan indah di hadapannya. Hancur berkeping-keping seperti kaca. Detik berikutnya, Lin Luo sadar kembali, disambut oleh wajah cemas Dar Emperor. Dia sejenak bingung. Nona Kagaya langsung memeluk Lin Luo. "Master, kau akhirnya sadar." "Syukurlah. Master of Wishes yang menyelamatkanmu." Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari kejauhan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa pink fantasiku dihilangkan semudah ini? Lin Luo tertarik oleh seruan ini. Dia melihat seorang gadis bertanduk menatap mereka dengan tak percaya. Dalam sekejap, Lin Luo menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Kemungkinan besar ulah dari substitute berbentuk gadis ini. Dar Emperor muncul di depan Charming Queen dalam sekejap, membuatnya terbang dengan beberapa pukulan. Dia kemudian menyeret keluar seorang wanita yang mencoba kabur dari balik dinding. Wanita dengan wajah penuh ketakutan itu memohon, "Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu." Lin Luo menatap wanita di depannya, merasa wajah cantiknya agak familiar. Sambil menunjuk ke mayat di dekatnya. Dia bertanya, "Kau Ji Weining? Apa kau yang membunuh orang-orang ini?" Ji Weining mulai menangis. Sambil menunjukkan tampak menyedihkan, "Mereka menipuku ke sini, katanya untuk syuting film, tapi mereka berniat melecahkanku. Aku tidak mau menyakiti mereka." Ji Weining melemparkan dirinya ke pelukan Lin Luo sambil berkata dengan lemah, "Tolong ampuni aku. Aku akan melakukan apa saja. Aku bahkan bisa jadi pacarmu." Ekspresi Lin Luo berubah dingin. "Bahkan sekarang kau masih berani menggunakan bakatmu padaku?" Detik berikutnya, sebuah pedang panjang menusuk Ji Weining dari belakang. Dia menatap Nona Kagaya di belakangnya dengan tak percaya. "Bakat peringkat esku. Fatal Attraction. Tidak ada efeknya?" Lin Luo, sambil memperhatikan Ji Weining jatuh ke dalam genangan darah, mulai merampas bakatnya. Dia berkata dengan dingin, "Orang-orang itu pantas mati, tapi kau mencoba membunuhku tanpa pikir panjang. Jelas kau bukan orang suci." Sistem, ambil bakat Ji Weining. Lin Luo membuka panel atribut dari bakat barunya. Fatal Attraction. Dengan peringkat S efeknya, sekali digunakan pada lawan jenis, pesonamu di mata mereka akan langsung meningkat 10 kali lipat, menyebabkan mereka jatuh cinta padamu tanpa harapan. Semakin kuat tekad target, semakin lambat perkembangan rasa sayangnya. Satu-satunya batasannya adalah hanya bisa digunakan pada lawan jenis. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan memanggil dengan keras, "Keluarlah, Charming Queen." Melihat loli kecil yang imut di depannya, Lin Luo tidak yakin harus merasa senang atau kecewa. "Kau, Charming Queen?" Mata loli kecil itu berkedip licik. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Lin Luo. "Master, kau sepertinya sedikit kecewa." Yang mengejutkannya, kuncir duanya tiba-tiba terlepas. Dan tubuh mungilnya dengan cepat bertambah tinggi, berubah kembali menjadi Charming Queen yang mempesona. "Master, sepertinya kau lebih menyukai wujudku yang ini." Lin Luo sedikit terkejut dan dengan detak jantung yang lebih cepat, menjawab dengan canggung. "Kau sebaiknya pertahankan wujudmu yang sebelumnya." Charming Queen, menyadari rasa malu tuannya, terkikik dan berubah kembali ke wujud lolinya. "Master." Raut wajah malumu benar-benar imut. Sambil mengamati Charming Queen dalam wujud loli, Lin Luo segera membuka panel atributnya. Dia menyadari bahwa Charming Queen memiliki dua wujud. Wujud loli, yang tidak mengonsumsi energi apapun, dan wujud ratu, yang meningkatkan pesonanya terhadap lawan jenis 5 kali lipat, mengonsumsi 1 poin energi per jam.
Dia juga memiliki skill pink fantasi. Seketika menarik kesadaran makhluk ke dalam ilusi yang membahagiakan. Makhluk itu akan terbangun dari ilusi. Saat mengalami rasa sakit, konsumsi energi tergantung pada kekuatan makhluk tersebut. Setelah meninjau, wajah Lin Luo menunjukkan ekspresi tak terduga. Substitut baru ini bukan untuk bertarung, tapi atribut energinya bernilai penuh. Dan kemampuan kontrolnya kuat. Secara keseluruhan, ini adalah substitut yang bagus. Perolehan hari ini bisa dibilang sangat bagus. Lin Luo kemudian menoleh ke Master of Wishes dan berkata, "Aku ingat dari organisasi Ji Weining, ada satu orang lagi. Dijuluki Rage of the Ice Glacier, Luo Jianing. Master of Wishes, bantu aku menemukan lokasinya." Sementara itu, di sebuah area perumahan, Luo Jianing yang terluka menggerutu saat berjalan pulang. Apa-apaan bakat peringkat SS ini? Hanya aktif saat terluka atau dalam bahaya? Sakitnya bukan main. Sambil membawa obat-obatan yang baru saja dia rampok, dia mendorong pintu rumahnya, berniat untuk mengobati lukanya. Namun, yang dia lihat adalah mantan pacarnya, San Xiaohong. Mengenakan rok pendek gaya JK dan menatapnya dengan tatapan lembut. Luo Jianing merasa bingung. "San Xiaohong, kenapa kau di sini?" San Xiaohong perlahan duduk dari tempat tidur. "Iya, Kak Luo Jianing." "Aku kembali." Luo Jianing tiba-tiba berteriak marah. "Kenapa kau kembali? Bukankah kau yang mencampakkanku setelah dapat pekerjaan? Kuda yang baik tidak akan kembali ke padang rumput yang lama. Kalau kau pikir bisa memerintahku seperti anjing piaraan sekarang karena aku punya bakat peringkat SS. Biar ku beritahu, itu sama sekali tidak mungkin." San Xiaohong segera memeluk Luo Jianing dan mencium wajahnya. Sebelum menariknya ke atas ranjang, menatapnya dengan mesra, "Tidak bisakah kau memaafkanku, Kak Luo Jianing? Kau boleh menghukumku sesukamu, asalkan kau mau, Luo Jianing." Luo Jianing, yang belum pernah melihat sisi lembut San Xiaohong seperti ini, kehilangan sisa rasionalitasnya. Dia menyeringai dan berkata, "Kalau begitu, biar ku beri kau pelajaran yang bagus." Sementara itu, Lin Luo, yang mengamati Luo Jianing yang tenggelam dalam ilusi, berseru kaget, "Pesona kecil. Fantasi merah mudamu benar-benar kuat." Dia jatuh tanpa curiga sedikit pun. Kemudian dengan tatapan dingin, dia menoleh ke Lady Kagaya. "Lady Kagaya, habisi dia." Saat dia dengan anggun mengayunkan pedangnya ke leher Luo Jianing, seberkas cahaya biru melintas. Luo Jianing, yang masih dalam ilusi, secara mengejutkan menangkap pedang itu, dan sekeras apapun Lady Kagaya mencoba, dia tidak bisa menariknya dari genggamannya. Lin Luo terkejut dan berseru, "Apa yang terjadi?" Saat berikutnya, sebuah perwujudan yang dikelilingi es dan salju muncul dari tubuh Luo Jianing. "Aku adalah penghancur Arktik. Mereka yang berani menantang keagunganku akan dimusnahkan." Dia meraih pedang Lady Kagaya dan dengan paksa melemparkannya. Melihat ini, Lin Luo berteriak, "Kaisar Kegelapan, Iblis Hijau, bantu dia." Lawan memanggil dinding es untuk memblokir serangan kedua perwujudan itu, tapi dinding itu hancur oleh pukulan Kaisar Kegelapan. Perwujudan putih itu kemudian mengeluarkan rantai es yang tak terhitung jumlahnya dari punggungnya. Kaisar Kegelapan mendapati dirinya terikat erat, dan beberapa rantai melesat ke arah Lin Luo. Untungnya, Lady Kagaya, yang selalu waspada, dengan cepat mengiris rantai es yang datang. Setelah momen berbahaya itu, Lin Luo tidak takut, melainkan bersemangat. "Aku tidak menyangka lawan punya perwujudan pelindung otomatis. Ini fantastis. Aku harus mendapatkan bakatnya." Mengetahui ini setidaknya adalah perwujudan peringkat SS dan Kaisar Kegelapan serta yang lainnya bukan tandingannya. Lin Luo segera memanggil mereka kembali. Penghancur Arktik, melihat lawan menarik perwujudan mereka. Tidak langsung mengejar, tetapi mengejek, "Apa kau takut? Sudah tidak punya nyali untuk menyerangku lagi?" Lin Luo dengan sedikit senyum menjawab, "Kau bercanda, kan? Aku punya sejuta cara untuk mengalahkanmu. Aku hanya sedang mempertimbangkan cara mana yang paling seru untuk digunakan. Aku tidak menyangka kau cukup menarik untuk diajak bicara. Kau berencana melindungi tuanmu sambil mencoba memprovokasiku dengan kata-kata, memancingku untuk membuat kesalahan.
Dan kemudian mengambil kesempatan untuk membunuhku, tuan manusianya, kan? Ekspresi penghancur Arktik sedikit berubah. Terkejut dengan pikiran tajam Lin Luo yang masih muda. Lin Luo tertawa terbahak-bahak, peringkatmu setidaknya level SS, sementara perwujudanku hanya level S. Menghadapimu sendirian tidak akan adil. Kemudian Lin Luo mengulurkan tangannya, mengepalkannya di udara. Dan dengan lantang memerintahkan, aktifkan bakat peringkat S, fusi sempurna. Kaisar Kegelapan dan Lady Kagaya, bergabunglah. Sosok Kaisar Kegelapan dan Lady Kagaya mulai bersinar cemerlang, secara bertahap menyatu di udara. Sosok yang tangguh muncul dari cahaya itu. Seorang gadis cantik berbalut baju zirah hitam. Bersamaan dengan itu, panel atribut baru muncul di hadapan Lin Luo. Bentuk Lady Kaguya Kaisar Kegelapan, peringkat S++. Dia memiliki sifat, merampas paksa, milik Kaisar Kegelapan. Dan kemampuan kerusakan murni milik Lady Kaguya. Terlebih lagi, jika zirah Kaisar Kegelapan hancur, itu akan langsung menghilangkan semua status negatif. Dan meningkatkan kelincahan sebesar 60 poin. Lin Luo sangat gembira, 350 poin kelincahan dan setiap serangan menghasilkan 250 kerusakan murni. Ditambah pertahanan tinggi Kaisar Kegelapan, dia seperti raja para pembunuh. Saat berikutnya, Lady Kaguya melesat ke arah penghancur Arktik dengan kecepatan luar biasa, hampir membuatnya lengah. Penghancur Arktik menjadi waspada. Menyadari gadis berbaju zirah hitam yang baru ini merupakan ancaman signifikan. Tanpa menahan diri, dia melepaskan jurus andalannya. Nova beku. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya, menyebar ke segala arah. Namun, Lady Kaguya tidak mundur. Pedangnya berkelebat dengan ganas, langsung mengiris paku-paku es yang terbentuk. Melihat Nova beku miliknya kalah tanding oleh kecepatan serangan Lady Kaguya, penghancur Arktik tidak bisa menahan rasa takutnya. Tidak lagi menghemat energi, dia melepaskan gelombang dingin, mengaktifkan skill uniknya. Peti es abadi. Sebuah peti es raksasa tiba-tiba muncul di bawah Lady Kagaya, menjebaknya di dalam. Yang mengejutkan penghancur Arktik. Dia menghancurkan peti es besar itu dengan satu serangan dan maju pesat ke arahnya. Merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penghancur Arktik mengerahkan hujan beku, yang bisa memperlambat kecepatan gerakan. Tetesan es itu jatuh di atas zirah Kaisar Kegelapan milik Lady Kaguya, tidak hanya memperlambatnya tetapi juga menimbulkan luka beku yang parah. Namun, dia hanya sedikit mengernyit sebelum melanjutkan serangannya. Melihat serangan tanpa henti dari Lady Kagaya, penghancur Arktik dengan putus asa mengeluarkan semua skillnya seolah-olah tanpa biaya, dia tidak habis pikir bagaimana gadis yang kelihatannya rapuh ini bisa menahan begitu banyak serangannya. Saat pedangnya yang berkilauan menebasnya lagi, sang penghancur merasakan teror. Dan hawa dingin merayap di punggungnya. Bergantung pada armor S0 derajat miliknya, dia berjuang keras untuk menangkis serangan Nona Kaguya. Sambil terus-menerus melepaskan hujan beku ke armor Kaisar Kegelapan miliknya. Akhirnya, suara pecah yang nyaring terdengar. Armor Kaisar Kegelapan milik Nona Kaguya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat armor itu pecah, keadaan fusi mereka terganggu. Namun, ini juga memicu kemampuan pelepasan. Efek pembekuan. Dan pelambatan pada Nona Kaguya langsung hilang. Kelincahannya meningkat 60 poin lagi. Dengan tatapan tegas dan tebasan pedang yang cepat. Nona Kaguya dengan telak mengalahkan penghancur Arktik, mengubahnya menjadi tumpukan serpihan es. Dia kemudian berjalan ke tempat tidur dan menghabisi Luo Jianing, yang masih tenggelam dalam ilusi. Setelah itu, dia dengan patuh mendekati Lin Luo, menatapnya seolah-olah meminta persetujuan. Lin Luo tertawa terbahak-bahak, memberikan mereka tatapan setuju. Dia kemudian melanjutkan untuk menjarah bakat lawan yang dikalahkan. Gelombang kekuatan memenuhi tubuhnya. Lin Luo mendapatkan bakat baru yang kuat. Dia segera membuka panel atribut. Dari bakat baru ini yang bernama Topeng Persona, peringkat SS. Efeknya adalah memunculkan topeng persona. Dari pengejaran paling intens dari kepribadian, jiwa, dan kemauan seseorang, memanggil roh penjaga yang hanya muncul saat tuannya dalam bahaya. Semakin mematikan bahayanya, semakin kuat roh penjaga itu. Lin Luo meringis, roh penjaga yang hanya muncul dalam bahaya?
Kenapa kedua bakat peringkat SS yang kudapat sangat aneh? Apa tidak ada yang lebih mudah digunakan? Meskipun panel menunjukkan bahwa roh penjaga hanya muncul dalam bahaya, Lin Luo tetap mencoba memanggilnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Para roh penjaganya bergegas menghiburnya, mengatakan ini mungkin batasan dari roh penjaga peringkat SS. Setelah berpikir sejenak, Lin Luo mendapat ide. Dia menatap Nona Kaguya dan memerintahkan, coba tebas leherku. Nona Kaguya ragu-ragu. Lin Luo dengan percaya diri menjelaskan, ini cara untuk mengaktifkan bakat baruku. Dia hanya bisa memanggil roh penjaga baru saat aku menghadapi ancaman mematikan. Mendengar perintah Lin Luo, Nona Kaguya mengubah payungnya menjadi pedang panjang. Dan dengan hati-hati berkata, Tuan, saya mulai. Dia mengangkat pedangnya, perlahan-lahan menurunkannya ke arah leher Lin Luo. Tetapi berhenti hanya 1 sentimeter jauhnya. Tidak ada reaksi. Tidak ada yang terjadi. Lin Luo dan para roh penjaganya saling berpandangan canggung. Master of Wishes kemudian angkat bicara. Tuan, mungkin roh penjaga Anda tidak muncul karena tidak merasakan bahaya nyata bagi Anda. Nona Kaguya ini tidak punya niat untuk menyakiti Anda. Lin Luo sedikit mengernyit. Sungguh cara pemanggilan yang merepotkan. Dia kemudian beralih ke Kaisar Kegelapan dan memerintahkan, Kaisar Kegelapan, pukul dadaku dengan seluruh kekuatanmu. Patah atau lumpuh tidak apa-apa. Jangan menahan diri. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Kegelapan bergerak cepat dan melayangkan pukulan ke dada Lin Luo. Lin Luo memperhatikan tinju itu mendekat, menekan instingnya untuk menghindar. Di saat-saat terakhir, saat bahaya mengancam, waktu seolah berhenti. Para roh penjaga di sekitarnya tampak membeku di tempat. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat muncul dari lubuk hati Lin Luo. Dan sebuah suara agung bergema di benaknya, tekad yang tak terpatahkan. Doronglah jalan yang kau bela. Untuk keadilan yang kau yakini. Biarkan aku menyaksikannya. Mulai hari ini, kau adalah aku, dan aku adalah kau. Emosi dan tekad Lin Luo mencapai puncaknya. Sebuah topeng putih dingin perlahan muncul di udara, dikelilingi oleh api biru. Lin Luo berseru, dengarkan panggilanku. Majulah, Savior. Sosok berpakaian merah dengan sayap hitam besar muncul di hadapannya. Mewujudkan gelombang tekad yang luar biasa. Kaisar Kegelapan langsung terpental oleh kekuatan dahsyat ini. Waktu kembali berjalan normal, dan Savior menatap tajam ke arah Kaisar Kegelapan. Savior berbicara dengan nada berwibawa, Tuan. Atas perintahmu, aku bisa mengirimnya ke neraka. Kaisar Kegelapan, yang tidak terbiasa dengan tantangan seperti itu, siap untuk bertarung lagi. Tapi Lin Luo dengan cepat menengahi, berhenti. Sejak kapan kau bisa bertindak tanpa izinku? Melihat kemarahan Lin Luo, Kaisar Kegelapan dan Savior dengan cepat kembali ke sisinya. Savior bahkan sedikit membungkuk, saya adalah roh penjaga Anda, bernama Savior. Siap melayani Anda. Lin Luo cukup senang dengan sikap roh penjaga barunya, Savior. Dia lega karena Savior bukanlah sosok pemberontak seperti Raja Iblis ketakutan, dan dia merasa Savior lebih bisa diandalkan. Dibandingkan roh penjaga peringkat SS lainnya, gerakan janin. Dengan antusias, Lin Luo mulai memeriksa panel atribut Savior. Panel roh penjaga peringkat SS ini jauh lebih rinci daripada panel roh penjaga peringkat SS-nya yang lain. Panelnya mencakup kemampuan untuk memulihkan seluruh kesehatan Tuan, menciptakan medan pelindung, atau menyerang musuh. Dan memperkuat sekutu atau menekan unit musuh. Hebat! Ketiga skill ini sangat komprehensif, termasuk kemampuan penyelamat jiwa, kemampuan area, dan kemampuan pendukung. Dia bertanya langsung pada Savior, apa maksud dari wujud 23%? Savior menjawab dengan suara yang bermartabat, Tuan. Persentase itu mewakili jumlah kekuatanku yang kuanggap perlu untuk melindungimu dari bahaya yang kau hadapi barusan. Jadi maksudmu kau hanya butuh 23% dari kekuatanmu untuk menahan si jagoan Savior itu? Sambil melipat tangan dan dengan angkuh menjawab, menggunakan 1% lebih banyak pun akan membuang-buang energiku. Dar Emperor yang tidak tahan dengan penghinaan ini mengepalkan tinjunya dan menyerang Savior. Pendatang baru, kau berani meremehkanku. Mari kita lihat apa yang kau punya. Lin Luo yang merasa pusing pun menepuk dahinya.
Semakin sulit diatur karena semakin banyak orang di tim. Dia pun menyentil dahi Charming Queen, memperingatkannya untuk tidak membuat masalah. Dahi Charming Queen memerah, dia menangis terseduh-seduh dan berlari ke pelukan Nona Kagaya. Lin Luo mengamati pemandangan yang agak kacau itu. Tiba-tiba merindukan hari-hari yang lebih sederhana ketika dia hanya memiliki 3 substitute, Dar Emperor yang patuh. Dengan kecerdasan hanya 1 poin, Master of Wishes yang pengertian, dan Nona Kagaya yang lembut. Sekarang, dia memiliki Charming Queen yang nakal dan Savior yang sombong, bersama dengan setiap substitute yang memiliki kecerdasan tinggi dan kepribadian yang berbeda-beda. Bagaimana jika aku jatuh ke dalam ilusi seperti terakhir kali dan kehilangan kesadaran? Ini akan menjadi kekacauan total. Setelah berpikir sejenak, Lin Luo berkata, dengar baik-baik, jika aku kehilangan kesadaran lagi. Kalian semua harus mengikuti perintah Master of Wishes, mengerti? Nona Kagaya dan yang lainnya langsung setuju, menunjukkan rasa hormat mereka. Savior, setelah hening sejenak, akhirnya menjawab dengan lembut, Tuan, aku mematuhi perintahmu. Lin Luo terkejut dengan persetujuan cepat Savior. Dan baru saja akan memujinya ketika Savior tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan pesan, krisisnya sudah teratasi. Aku akan kembali untuk saat ini. Sementara itu, Master of Wishes berlutut di hadapan Lin Luo dan dengan hormat berkata, Tuan yang terhormat. Terima kasih atas kepercayaanmu. Aku akan melayanimu dengan dedikasi penuhku. Di pintu masuk sebuah ranah rahasia yang diselimuti kabut. Master Langit Liu Yu sedang berbicara dengan tegas kepada yang lain. Kita punya perjanjian, Yu Tua mengambil 40% dari keuntungan. Aku dapat 30, dan kalian masing-masing dapat 10. Sekarang semua orang merasa sudah hebat. Hah? Hui Tai Lang menjawab dengan tenang. Yu Taijia mengendalikan informasi, dan kau, Liu Yu. Kau punya kemampuan yang kuat dan serbaguna. Kami tentu saja setuju dengan pembagian keuntungan ini, tapi sekarang kami lebih akrab dengan bakat kami. Dan para substitute memainkan peran yang lebih besar di Dungeon dan ranah rahasia, jadi wajar saja jika kita menyesuaikan bagian keuntungan kita. Liu Yu meledak dalam makian, kalian semua bajingan tidak tahu berterima kasih, menjadi kuat karena kami. Dan sekarang berpikir untuk memberontak. Yu Taijia, yang berdiri di antara kedua faksi. Menenangkan semua orang. Substitute peringkat SSS-nya, King of Time, muncul di belakangnya, menyebabkan raut kelelahan muncul di wajah semua orang. Hui Tai Lang buru-buru mencoba menenangkan suasana dengan senyuman. Bro Yu, kami tidak ada masalah denganmu. Hanya cara bicara Liu Yu yang tidak menyenangkan. Yu Taijia, mengabaikan Hui Tai Lang, berbicara dengan keras, karena semua orang tidak puas satu sama lain. Mulai hari ini, selain pertemuan yang dijadwalkan, semua orang akan bertindak sendiri-sendiri. Kita akan membahas metode pembagiannya. Untuk setiap penaklukan ranah rahasia secara terpisah. Melihat tatapan bingung mereka, dia tidak membuat mereka menunggu lebih lama. Ada 13 ranah rahasia level D di kota Hang tempat kita bisa mencari energi, tidak termasuk hutan suci. Yang baru saja diselesaikan Dark Emperor. Berarti tersisa 12. Hui Tai Lang dan aku akan mengambil masing-masing 2. Dan sisanya bisa mengambil masing-masing 1. 4 yang tersisa akan terbuka untuk kompetisi yang adil. Tapi biar ku jelaskan. Bahkan jika kalian berakhir di ranah yang sama, tidak boleh ada pertarungan sampai mati. Jika kau ingin menaklukkan ranah sendirian, itu urusanmu. Tapi jika kau mau informasi lengkap tentang ranah itu dariku untuk meningkatkan peluangmu, kau harus memberiku 10% dari hasil jarahanmu. Setelah mendengarkan, Liu Yu langsung setuju. Dia tidak bodoh. Menentang sekarang kemungkinan besar akan mendorong Yu Taijia untuk berpihak pada ketiga pemberontak itu. Setelah mendengar ini, Hui Tai Lang dan rekan-rekannya dengan cepat menyetujui metode kerjasama yang baru. Setelah saling berpamitan, mereka masing-masing menghilang ke dalam kabut tebal, hanya menyisakan Yu Taijia yang berdiri di pintu masuk ranah rahasia. Sekilas keputusasaan muncul di matanya. Pada akhirnya, ini adalah kesombonganku. Masing-masing dari keempat orang ini adalah naga di antara manusia. Tidak puas berada di bawah orang lain. Mungkin aku seharusnya memperkuat kemampuanku sendiri terlebih dahulu. Sebelum mencari mereka. Itu mungkin akan lebih aman.
Yu Taijia tersenyum geli sambil menepuk kepala kecil King of Time. Ayo pergi. Sebaiknya kita kembali ke rekan tim lama kita. Mereka lebih bisa diandalkan, meskipun bakat mereka tidak sekuat beberapa orang ini. Setidaknya aku mengenal mereka luar dalam. Pada saat ini, Lin Luo sedang memimpin sekelompok substitute. Berjalan-jalan di jalanan yang diselimuti kabut putih. Aku ingat ada ranah rahasia di dekat sini yang disebut makam air mata. Hasil rampasan di dalamnya, Abu Duka, juga bisa memulihkan energi. Level masuk untuk ranah ini adalah mirip dengan hutan suci saat ini, level semua orang rendah dan mereka terjebak dalam kabut. Jadi kemungkinan tidak ada yang datang ke sini untuk grinding. Kebetulan kita lewat hari ini, jadi ayo kita grinding di sini juga. Namun, sekarang aku punya substitut tambahan, dan itu level SS. Yang satu ini benar-benar boros energi. Energi yang dipanen dari hutan suci mungkin tidak akan cukup untuk dihamburkan oleh yang satu ini, meskipun aku tidak melakukan grinding di dunia ini pada kehidupanku sebelumnya dan aku tidak begitu jelas tentang banyak detailnya, bahkan jika situasi tak terduga muncul. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menerobosnya dengan paksa, pikir Lin Luo. Dia membiarkan tim substitutenya langsung masuk ke pintu masuk alam rahasia. Begitu masuk, mereka tiba di sebuah ngarai. Dengan jalur sempit yang mengarah jauh ke dalam. Salju tebal turun dari langit, perlahan mengubah semua yang bisa mereka lihat menjadi putih. Charming Queen memeluk Lin Luo di sampingnya dan berkata dengan memelas, "Tuan, aku kedinginan." Lin Luo memperhatikan Nona Kagaya. Yang berpakaian seperti pelayan juga gemetaran. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa potong pakaian dari kristal spasialnya. Yang awalnya disiapkan untuk Nona Kagaya, sekarang terbukti berguna dalam situasi ini saat mereka berjalan melewati lembah. Di tengah badai salju, mereka tidak bertemu monster maupun NPC, membuat tempat itu lebih mirip ngarai biasa. Daripada sebuah alam rahasia. Tiba-tiba, tanah bergetar dan suara gemuruh menggema dari kejauhan, menandakan dimulainya alur cerita alam rahasia. Tak lama kemudian, seorang raja monster muncul di ujung ngarai. Lin Luo memerintahkan Dark Emperor untuk menahan musuh. Sementara dia memperkuat barisan tim. Lin Luo kemudian mengeluarkan tiket lotre Golden Destiny Roulette 10 kali undian. Setelah meminta Master of Wishes memenuhi permintaan lamanya, Lin Luo menghancurkan tiket di tangannya, memanggil roda roulette raksasa berwarna cian. Saat penunjuk di roda takdir mulai berputar, Dark Emperor menyerbu gerombolan monster, memanen nyawa. Ketika penunjuk berhenti, Lin Luo berseru kaget, karena mendapatkan kristal peningkat roh peringkat SSS. Bahkan dengan efek gabungan dari hasrat hati, keberuntungan, dan permintaan Master of Wishes, peluang mendapatkan item peringkat SSS hanya 1%. Dengan gembira, Lin Luo memeluk Master of Wishes. Master of Wishes, kamu tidak menggunakan umurmu untuk mendapatkan kristal ini untukku, kan? Itu tidak perlu. Master of Wishes memaksakan senyum, Tuanku yang agung, melayani Anda adalah kehormatan bagiku. Namun dalam hati, dia menyeka keringat imajiner dari dahinya, lega karena 10 undian itu membuahkan hasil yang bagus. Dia ingat terakhir kali. Mereka hanya mendapatkan 2 ramuan perpanjangan hidup peringkat S dan hampir membuatnya dimarahi. Sambil memegang kristal peningkat roh peringkat SSS. Lin Luo tampak sangat senang. Kristal peringkat SSS bervariasi kualitasnya, dan kristal peningkat roh adalah tidak diragukan lagi termasuk yang terbaik. Kristal ini bisa meningkatkan bakat peringkat A ke peringkat S dan memanifestasikan sebuah substitute. Di pasaran, harganya akan mulai dari setidaknya $1 miliar. Namun, kristal itu penggunaannya terbatas untuk Lin Luo sendiri, hanya memberikan 70 poin pengalaman bakat. Dan tidak bisa meningkatkan bakat penjarahanku ke peringkat SS. Lebih baik aku simpan untuk kakakku untuk meningkatkan bakatnya ke peringkat S. Dan memfasilitasi penyelamatannya. Dia kemudian menggunakan sisa kristal pada Dark Emperor. Lagi pula, Dark Emperor lah yang melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Tidak adil mengharapkannya bekerja tanpa dukungan yang layak. Dengan kekuatan baru yang ditemukan, Dark Emperor menjadi lebih tangguh, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kelincahan, pertahanan, dan jangkauan gerak. Bahkan jeritan para monster di luar terdengar semakin kencang. Setelah menyimpan kristal yang tidak terpakai, Lin Luo mulai mengingat alur cerita alam rahasia,
memikirkan cara untuk memaksimalkan keuntungannya. Tugas utama di alam ini adalah membantu Legiun Kedua Kuil dalam menyelidiki makam para pahlawan dan memerangi para penyihir. Sekte ahli nujum bersama mereka. Hadiah untuk menyelesaikan tugas ini adalah abu duka yang diberikan oleh Legiun. Tugasnya tidak sulit, tetapi hadiahnya biasa saja. Namun, ada cara yang lebih berisiko. Tetapi lebih menguntungkan, mengkhianati Legiun. Memutuskan untuk mengambil jalan ini, Lin Luo menyuruh Nona Kagaya untuk ikut bertarung. Dan dia sendiri melompat ke dalam pertarungan dengan pedang pendek. Dia berniat untuk meraih kemenangan yang cepat dan telak untuk menghindari berlama-lama di tempat ini. Sementara itu, di dalam makam para pahlawan, bola kristal sedang menampilkan adegan pertarungan Lin Luo dan timnya. Seorang pria tua dengan wajah keriput mengungkapkan kekagumannya, anak-anak muda ini cukup mengesankan. Berhasil kabur sebelum si monster datang. Seorang wanita menggoda dalam gaun pengantin merah darah berkomentar, sebenarnya, hanya satu dari mereka yang manusia. Yang lainnya adalah roh pahlawan yang dia panggil. Pemuda itu bukan orang biasa, dia orang terpilih. Dan bisa memanggil banyak roh pahlawan. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Legiun kedua dari Kuil Suci. Dengan megah memasuki lembah pelupaan. Yang memimpin mereka adalah Komandan Legiun, Reinhardt, yang mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menyatakan dengan tegas. Hari ini, kita harus melenyapkan mereka dari sekte penyihir. Tepat pada saat itu, dua sosok ramping muncul di jalan di depan. Reinhardt, yang selalu waspada, sedikit menyipitkan matanya. Pendatang baru itu adalah Lin Luo dan Dar Emperor yang telah menyatu. Nona Kagaya membungkuk sedikit dan berkata, "Komandan, aku membawa informasi terbaru dari camp di depan." Reinhardt sedikit mengernyit. Terkejut bertemu dengan seorang yang terpilih yang didampingi oleh roh pahlawan di tempat ini. Dia membalik-balikan beberapa koin emas di tangannya dan berkata, "Petualang, bagikan apa yang kau tahu. Aku akan memberimu imbalan berdasarkan pentingnya informasi itu." Lin Luo menjawab dengan hormat, "Sebenarnya, pengikutku yang menemukan informasi ini. Akan lebih baik jika dia yang melaporkannya kepadamu." Saat gadis berbaju zirah itu mendekati Reinhardt tanpa izin, dia buru-buru menegurnya, "Tetap di sana dan laporkan. Jangan mendekat." Namun, sebelum dia selesai bicara, gadis itu tiba-tiba menerjangnya secepat kilat, pedangnya mengarah padanya. Reinhardt, yang memang pantas menjadi komandan Legiun kedua, melompat dari kudanya dalam sekejap. Pada saat itu, suara aneh bergema, "Kau akan lumpuh selama 3 detik." Reinhardt merasakan kekuatan tak kasat mata menekannya. Dan hanya bisa pasrah melihat gadis berbaju zirah itu memukulnya berulang kali. Kekuatannya dijarah oleh Kaisar Kegelapan. Bilah pedang Nona Kagaya yang menggila. Tiba-tiba, mata Reinhardt terbelalak saat dia melihat ke arah Lin Luo, sang pengabul keinginan. Merasakan kekuatan pengikat yang berasal dari cendekiawan yang memegang buku, dia meledak dalam energi pertarungan emas. Mengetahui kekuatan pengendali itu tidak akan bertahan lama, ksatria kuil suci lainnya bergegas untuk menyelamatkan komandan mereka. Tapi mereka terpental oleh aura pedang berputar Lin Luo. Setelah 3 detik, Reinhardt kembali menguasai tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya untuk memaksa Nona Kagaya mundur, lalu menatap Lin Luo dengan marah, "Pembunuh hina dari sekte penyihir. Lawan aku dalam pertarungan yang terhormat, bukan malah mengirim roh pahlawan ini untuk menyergapku." Yang mengejutkannya, Lin Luo justru menyarungkan pedangnya. Membiarkan dirinya tak berdaya dan berkata, "Baiklah, majulah." Reinhardt sedikit terkejut. Tidak yakin dengan niat pemuda itu, tapi pedangnya tidak ragu-ragu menebas ke arah Lin Luo dengan gelombang. Energi pertarungan emas. Tepat beberapa inci dari kepala Lin Luo, sebuah kekuatan tak kasat mata menghentikan pedangnya, dan suara agung menggema. "Aku adalah sang penyelamat. Siapa yang berani menantang otoritasku?" Di belakang Lin Luo, sesosok makhluk tinggi dengan 2 sayap muncul. Hati Reinhardt dilanda badai keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bukankah yang terpilih hanya bisa mengontrak satu roh pahlawan? Jadi sudah berapa banyak sekarang? Bibir Lin Luo membentuk senyum kejam saat dia berkata, "Aku berharap kau lumpuh untuk 1 detik berikutnya." Begitu Lin Luo mengucapkan keinginannya, lengan ramping sang penyelamat terangkat, dan gelombang spasial transparan muncul di sekitar kepala Reinhardt. Dengan perintah lembut dari sang penyelamat,
Jantung Reinhardt mulai berputar dan terdistorsi di dalam fluktuasi spasial itu. Sampai tubuhnya benar-benar tertelan, hanya menyisakan baju zirahnya yang berserakan. Di makam para roh pahlawan, pengantin Lich dan ahli nujum yang menonton melalui bola kristal tercengang. Apa yang terjadi? Mungkinkah sekte penyihir mengirim utusan untuk membantu kita? Pikir sang ahli nujum sambil terkekeh sinis. Sepertinya para petinggi telah mengatur segalanya. Sekarang kita bisa dengan nyaman memurnikan tulang-tulang para pahlawan itu. Lagi pula, Abu Duka sangatlah penting. Sang pengantin Lich setuju, benar. Dan dengan tewasnya Komandan Kuil Suci, kita harus menyambut utusan ini. Sementara itu, kekacauan meletus di lembah. Kematian komandan mereka membuat para ksatria Kuil Suci mengamuk. Dan mereka menyerang Lin Luo dan teman-temannya dengan membabi buta. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa melawan Kaisar Kegelapan dan Nona Kagaya? Hanya dalam beberapa saat, mereka semua ditebas, hanya menyisakan mayat-mayat mereka. Kagaya menyarungkan pedangnya dengan acuh tak acuh. Meninggalkan 20 ksatria NPC dari faksi pemain tewas, sebuah pencapaian yang hanya menghasilkan sedikit pengalaman dan tanpa jarahan. Namun, ini diperlukan untuk mengumpulkan Abu Duka yang cukup. Melihat gelombang ksatria Kuil Suci lainnya bersiap untuk menyerang, Lin Luo memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi karena para ksatria yang tersisa ini tidak terlalu menjadi ancaman bagi sekte penyihir. Dia berencana menunggu kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran nyata sebelum menuai hasilnya. Tepat pada saat itu, tanah di depannya berbalik. Dan sesosok mayat hidup jelek muncul, berbicara dengan terbata-bata, utusan. Dari jauh. Sekte penyihir. Mengundangmu ke makam para roh pahlawan. Serahkan anjing-anjing kekaisaran yang tersisa ini pada kami. Lin Luo tadinya berniat bersembunyi. Dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain, tapi sepertinya tindakannya telah disalahpahami oleh sekte penyihir. Menerima situasinya, dia membiarkan mayat hidup itu memimpin jalan, berharap pergantian peristiwa ini akan membawa keuntungan tak terduga. Tak lama kemudian, Lin Luo dan kelompoknya tiba di pintu masuk makam para roh pahlawan, di mana sang pengantin Lich dan beberapa ahli nujum sedang menunggu. Melihat para pengguna sihir ini, Lin Luo yakin bahwa sebagai seorang pembunuh legendaris, dia bisa membunuh mereka ribuan kali jika bisa mendekat. Tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Dia pertama-tama ingin menemukan lokasi Abu Duka. Sang pengantin Lich memecah keheningan, utusan yang terhormat, terima kasih atas bantuanmu. Apakah kau membawa perintah penting? Lin Luo merasa pasrah. Perintah apa? Bukankah kalian yang membawaku ke sini? Menyadari sudah waktunya untuk berakting. Dia berdeham dengan pura-pura bijaksana. Memangnya apa lagi? Seberapa baik kalian telah melakukan apa yang ditugaskan oleh para petinggi? Seorang necromancer melangkah maju dengan hormat. Utusan, setelah 10 hari ritual, kami telah menyelesaikan tahap awal. Penyempurnaan naga raksasa es. Lin Luo melambaikan tangannya, kalau begitu, antarkan aku. Biar kulihat. Sang pengantin Lich dengan sedikit bingung memimpin jalan ke ruang bawah tanah makam arwah pahlawan. Dinding di sepanjang koridor diterangi oleh lentera abadi, menyebarkan cahaya terang di sekitar. Rombongan itu terdiam sejenak, hanya menyisakan suara langkah kaki yang jelas yang menggema di sepanjang lorong. Suasananya menjadi menekan dan suram. Mereka segera tiba di sebuah aula bawah tanah, di mana cahayanya lebih redup dan suhunya turun drastis. Di sekeliling aula, ada banyak necromancer berjubah hitam, dan di tengah-tengah mereka, seekor naga raksasa es yang besar dirantai dengan aman. Lin Luo segera menilai bahwa sekali terbangun, naga itu akan menjadi bos level 40, bukan sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah oleh pemain biasa level 30 hingga 35. Berpura-pura puas, Lin Luo mengangguk dan bertanya, kerja bagus. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyempurnaan naga raksasa es? Para petinggi sudah tidak sabar. Salah satu necromancer yang ingin menjilat menjawab, utusan yang terhormat, dibutuhkan sekitar 2 hari lagi untuk menyempurnakan naga raksasa es sepenuhnya. Kami khawatir dengan kedatangan legiun kedua dari Kuil Suci, tapi dengan bantuan Anda, kami sekarang bisa menyempurnakannya tanpa rasa khawatir.
Lin Luo mengangguk tanpa komitmen, menyadari bahwa naga raksasa es itu pada awalnya bukanlah bos dari dunia rahasia ini. Kecuali jika para pemain yang masuk terlalu lemah, sehingga memberi orang-orang sekte penyihir ini cukup waktu untuk menyempurnakan naga raksasa es. Hasilnya akan sangat fatal. Beralih ke para necromancer yang menunggu, Lin Luo bertanya, "Di mana Abu Duka?" "Aku menghabiskan banyak energi dalam pertempuran baru-baru ini dan perlu memulihkannya." Para necromancer ragu-ragu, salah satu dari mereka berkata dengan hati-hati. "Utusan yang terhormat, Abu Duka adalah bahan krusial dalam penyempurnaan naga raksasa es. Kami sudah menggunakan sebagian besarnya." Meskipun sedikit bingung, Lin Luo berkata dengan tegas. "Apa memulihkan energiku tidak penting? Bawakan aku sisa abunya." Para necromancer dengan cepat membawa 6 kotak kayu hitam, berisi bubuk kristal abu-abu. Saat Lin Luo mengambil sebagian, dia merasakan gelombang kekuatan mistis yang memulihkan energi penggantinya. Sebuah notifikasi sistem memberitahunya bahwa satu porsi Abu Duka dapat memulihkan 100 poin energi secara perlahan. Dia telah menghabiskan lebih dari 380 poin hanya untuk mengalahkan Komandan Kuil Suci, dan di sini hanya ada 6 porsi. Ini sama sekali bukan pertukaran yang menguntungkan. Dengan kecewa, Lin Luo bertanya, "Apa kita akan terus memproduksi Abu Duka?" Sang pengantin Lich, yang sejak tadi berdiri diam, angkat bicara, "Utusan, memproduksi Abu Duka akan menunda penyempurnaan naga raksasa es." Lin Luo, tak gentar, menyatakan, "Hentikan penyempurnaan naga raksasa es. Prioritaskan produksi Abu Duka untukku. Tapi jangan khawatir, selama kalian rajin memproduksi jumlah yang kubutuhkan, kalian bisa melanjutkan tugas awal kalian." Para necromancer saling bertukar pandang, jelas-jelas ragu karena perintah baru ini bertentangan dengan tugas utama mereka. Lin Luo, tanpa memberi mereka waktu untuk berpikir, menuntut dengan keras, "Apa kalian menentang perintah?" Kaisar Kegelapan dan Nona Kagaya, yang berdiri di belakangnya, bergerak maju secara halus. Para necromancer dengan cepat meminta maaf dan bergegas mengumpulkan bawahan mereka. Memerintahkan mereka untuk menghentikan tugas mereka saat ini dan mulai memproduksi Abu Duka untuk Lin Luo, yang mengangguk puas. Namun, tanpa sepengetahuan Lin Luo, sang pengantin Lich diam-diam meninggalkan aula di tengah hiruk-pikuk aktivitas. Dia pergi ke sebuah ruang makam yang remang-remang dan mengaktifkan lingkaran teleportasi. Dari lingkaran itu, muncul sesosok figur gelap. Diiringi suara dingin yang menusuk, "Apa ada masalah di pihakmu? Kenapa menghubungiku sekarang?" Sang pengantin Lich menjelaskan dengan hormat, "Tuanku, mohon maaf atas gangguannya. Tidak ada masalah di sini, malah sebaliknya. Berkat bantuan Anda, kami telah memukul mundur anjing-anjing kekaisaran." Sosok gelap itu berhenti sejenak sebelum bertanya, "Bantuan apa?" Perasaan tidak enak mulai tumbuh di hati sang pengantin Lich. "Bukankah Anda yang mengirim orang terpilih untuk membantu kami?" Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah bola kristal, menunjukkan gambar Lin Luo. Pria ini, dengan arwah pahlawannya, memang mengalahkan para ksatria kuil suci. Dia sekarang memerintahkan kami untuk berhenti menyempurnakan naga raksasa es dan memproduksi Abu Duka untuknya. Setelah hening lama, bayangan itu menjawab, "Aku tidak kenal orang ini, dan dia bukan anggota sekte penyihir kita. Tapi, membunuh orang-orang kekaisaran menunjukkan bahwa dia adalah musuh kekaisaran. Undang dia untuk bergabung dengan sekte penyihir." Sang pengantin Lich, bingung, bertanya, "Dia adalah entitas yang tidak dikenal. Bukankah seharusnya kita melenyapkannya?" Bayangan itu menjawab perlahan, "Musuh dari musuh kita adalah teman. Jika dia hanya menginginkan Abu Duka, berikan sebanyak yang dia butuhkan." Tidak menyadari bahwa identitasnya telah terungkap, Lin Luo terus mengawasi pekerjaan sambil mempelajari proses penyempurnaan mereka. Dia memperhatikan bahwa mayat-mayat yang diseret keluar dari peti mati masih menyimpan sisa energi, yang dimanfaatkan para necromancer untuk memproduksi Abu Duka. Rata-rata, mereka bisa menyempurnakan 1 porsi per jam, selama para necromancer ini terus bekerja keras. Lin Luo akan segera mencapai tujuannya untuk kemandirian energi. Saat itu juga sang mempelai Lich mendekati Lin Luo, yang langsung memarahinya, "Kemana saja kau bermalas-malasan? Cepat kembali bekerja. Jangan pikir kau bisa seenaknya. Hanya karena kau punya tubuh yang bagus." Sang mempelai Lich yang merasa terhibur menatap Lin Luo dengan menggoda dan bertanya, "Siapa kau sebenarnya?
Apa tujuanmu menyusup ke barisan kami? Jantung Lin Luo berdebar kencang. Menyadari bahwa dia telah terbongkar. Dia dengan tenang menjawab, aku tidak menyusup. Bukankah kalian yang bersikeras membawaku ke sini? Mempelai Lich terdiam, menyadari mereka telah salah mengambil kesimpulan. Lin Luo tidak pernah mengaku sebagai bagian dari para penyihir. Nada bicaranya kembali menjadi menggoda dan persuasif. Aku adalah mempelai Lich, melayani di bawah sekte penyihir. Penyihir nafsu. Boleh aku tahu harus memanggil Anda bagaimana? Lin Luo berdiri dan perlahan berkata, kau bisa memanggilku Kaisar Kegelapan. Mempelai Lich mencoba mengingat-ingat, tapi tidak menemukan catatan tentang sosok sekuat itu. Meskipun begitu, dia dengan cepat menjawab. Karena kekaisaran adalah musuh kita bersama, kenapa kita tidak bekerja sama? Sekte penyihir kami punya banyak sekali abu pelayat. Jika Anda setuju mengunjungi kami bisa menawarkannya dalam jumlah besar. Lin Luo terkejut dengan alur cerita tak terduga ini. Biasanya setelah mengalahkan bos, alur ceritanya akan berakhir, tapi narasi ini sepertinya berlanjut lebih jauh. Sebuah kejadian yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jika dia benar-benar pergi ke sekte penyihir untuk mendapatkan abu itu, dia khawatir akan dijebak. Dia tidak cukup percaya diri untuk menghadapi seluruh sekte penyihir sendirian. Setelah berpikir sejenak, Lin Luo menjawab, kalian bisa memurnikan lebih banyak abu pelayat untukku. Mengenai kunjungan ke sekte penyihir, kita bicarakan itu setelah kalian menyelesaikan jumlah yang kuminta. Mempelai Lich ragu-ragu sejenak lalu bertanya. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Lin Luo dengan santai mengangkat dua jari dan berkata, aku hanya butuh 20 porsi. Mempelai penyihir itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Kau membunuh pemimpin pasukan kuil suci. Sore ini, Kekaisaran pasti sudah mengirim para ahli ke sini. Kita harus segera melanjutkan pemurnian naga raksasa Frost dan tidak bisa membuang waktu lagi untuk membantumu memurnikan abu tulang orang mati. Lin Luo sedikit mengernyit mendengar nada mendesak dari mempelai Lich. Apa yang perlu ditakutkan? Jika para elit kekaisaran datang, aku akan mengurus mereka. Fokus saja memurnikan abu pelayat untukku, desaknya. Namun, kali ini mempelai Lich dengan tegas tidak setuju. Dengan segala hormat, yang datang adalah para ahli dengan setidaknya 3 kali kenaikan kelas. Mereka bukan tandingan kita. Maaf, tapi kami tidak bisa melanjutkan pemurnian abu pelayat untuk Anda. Lin Luo terkejut dengan kekeras kepalaannya. Merasa para ahli nujum lebih mudah ditipu, dia menghela napas dalam hati dan perlahan mendekatinya, berpura-pura setuju. Kau ada benarnya. Aku setuju untuk kembali ke sekte penyihir bersamamu. Tiba-tiba, Lin Luo menarik pedangnya dan menusukkannya ke tubuh wanita itu. Beberapa aura pedang berputar meledak dari dalam tubuhnya saat dia berbisik di telinganya, tapi kau harus menunggu sampai kehidupanmu yang berikutnya. Untuk hal itu terjadi, para ahli nujum di sekitarnya berteriak ngeri, cepat datang. Dia bukan utusan. Dia seorang pembunuh. Lin Luo dengan tenang menarik pedangnya dan memerintahkan, Kaisar Kegelapan, Nona Kagaya, habisi mereka. Kedua pengganti itu menyerbu ke arah para penyihir, menyebabkan hiruk-pikuk teriakan dan kutukan. Tiba-tiba, sebuah perban hijau tua melilit erat Lin Luo, menahannya. Seorang ahli nujum berjubah hitam terkekeh, kau terjebak dalam ikatan kematianku, pembunuh. Habislah kau. Lin Luo, tanpa terkesan, dengan mudah menghancurkan perban aneh itu dengan ledakan kekuatan, membuat ahli nujum itu terpental. Ahli nujum itu menatap Lin Luo dengan ngeri, kau hanya seorang pembunuh. Kenapa ikatan kematianku tidak bekerja padamu? Pada saat itu, tanah mulai bergetar hebat. Seorang ahli nujum tua dengan marah berseru, dengan nyawaku sebagai perantara. Bangkitlah, naga raksasa Frost. Hancurkan pembunuh hina ini. Kerangka naga raksasa Frost. Tanpa seolah-olah dimasuki oleh jiwa pada saat itu. Tubuh raksasanya tiba-tiba bangkit dari tanah. Dan panel atributnya segera muncul di depan Lin Luo. Karena ia dibangkitkan secara paksa. Naga raksasa Frost berada dalam kondisi lemah. Ia tampak tangguh, tetapi kekuatannya tidak jauh lebih kuat dari pemimpin monster jelek yang sebelumnya dikalahkan. Lin Luo segera memerintahkan Nona Kagaya untuk membunuh perapal mantra tua itu.
Sementara dia dan Kaisar Kegelapan menyerang naga raksasa Frost. Setelah melihat kedua penantang ini, naga raksasa Frost mengeluarkan raungan dahsyat dari keagungan naga, diikuti oleh serangan area yang luas, berupa semburan napas es ke arah mereka. Lin Luo, yang dikelilingi oleh aura pedang berputar yang pekat, langsung menghancurkan napas es itu. Kaisar Kegelapan yang berdiri di sampingnya menyilangkan tangan dan menahan serangan utama. Memanfaatkan kesempatan itu, Lin Luo melompat ke udara. Dan dengan ganas menghantamkan pedangnya ke kepala naga raksasa itu, membuatnya terhempas ke tanah. Kaisar Kegelapan dengan cepat bergabung, menghujani wajah naga itu dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Naga raksasa Frost, yang terluka parah saat mencoba melakukan serangan balik, sekali lagi ditekan oleh lautan energi pedang yang terbentuk dari berbagai aura pedang angin puyuh. Kepalanya yang baru saja mulai terangkat, sekali lagi ditekan ke bawah pada saat ini. Lady Kagaya juga bergerak cepat untuk membunuh penyihir tua itu dengan tusukan ganas yang menembus tubuhnya. Lin Luo segera memerintahkan Lady Kagaya untuk bergabung dalam serangan ke naga itu. Naga raksasa es yang dikeroyok oleh mereka bertiga tidak punya kesempatan untuk membuka mulutnya untuk serangan lain. Dan tak lama kemudian mati secara mengenaskan di makam bawah tanah ini. Selamat kepada pemain karena telah mengalahkan naga raksasa es. Anda telah mendapatkan 6,48 juta poin pengalaman. Selamat kepada pemain karena telah naik ke level 28, umum sistem. Lin Luo melihat mayat naga raksasa itu, terengah-engah dan berpikir, darah monster besar ini tebal sekali. Tapi demi hadiahnya, semua ini sepadan. Pertama, dia mengalokasikan semua poin atribut dari kenaikan level kekelincahan. Meningkatkannya dari 218 menjadi 222. Kemudian dia memasukkan semua poin keahliannya ke semua pedang kembali ke asal. Dengan terus meningkatkan keahlian itu, dia bisa meminimalkan konsumsinya, mencapai tingkatan di mana energi pedang bisa beregenerasi tanpa henti. Bahkan akan meningkatkan frekuensi serangannya secara signifikan. Selanjutnya, tiba waktunya untuk mengambil harta rampasan. Lin Luo bertanya-tanya harta apa yang dimiliki naga raksasa es ini. Lin Luo memasukkan tangannya ke dalam tubuh naga untuk mencari, dan segera menarik keluar sebuah pedang panjang yang memancarkan gelombang udara dingin dari tulang punggung naga itu. Memeriksa pedang di tangannya, Luo memuji, luar biasa. Aku tidak menyangka akan mendapatkan pedang panjang level berlian. Keberuntungan benar-benar berpihak padaku. Dia segera memeriksa atribut pedang itu. Pedang hati kehampaan. Kekuatan serangannya tidak hanya lebih tinggi 200 poin dari pedang pendek penjaganya yang lama, tetapi keahlian bawaannya juga sangat cocok untuknya. Dia tidak menyangka akan mendapatkan peralatan level setinggi ini dari Dungeon level ini. Tanpa ragu-ragu, Lin Luo mengganti pedang pendek penjaga dengan hati kehampaan. Menganggap penundaan apapun sebagai tindakan tidak menghormati artefak dewa seperti itu. Kemunculan hati kehampaan membuat Lin Luo semakin tidak sabar menantikan rampasan berikutnya. Dia dengan cepat menggeledah mayat naga itu, menemukan berbagai ramuan tingkat tinggi, gulungan sihir, beberapa peralatan unggul, dan sejumlah besar koin. Salah satu item bernama tanduk naga raksasa es. Bisa memanggil bos level 35 untuk bertarung untuknya. Dia hanya pernah melihat item seperti itu di rumah lelang game. Di kehidupan sebelumnya, harganya setidaknya puluhan juta dolar. Sebelum pergi, Lin Luo melirik mayat pengantin Lich dan berkata dengan dingin, lain kali aku datang, jangan bermalas-malasan. Seharusnya kau memurnikan abu orang mati dengan benar, maka kau tidak akan mati secepat ini. Ayo pergi, saatnya mencari target jarahan kita berikutnya. Kurang dari 1 jam setelah Lin Luo meninggalkan Dungeon, Liu Yu yang telah berpisah dengan Yu Taijia dan yang lainnya tiba di pintu masuk. Melihat waktu penyelesaian Dungeon di layar, dia sangat marah karena kehilangan kesempatannya lagi, dan lagi-lagi Kaisar Kegelapan yang mendahuluinya. Pada saat itu, hasratnya untuk membunuh Lin Luo mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, di gedung biro pengawasan. Di lantai 2, pintu sebuah ruangan dikelilingi oleh inspektur bersenjata. Di dalam, seorang pemuda bernama Guo Tao memegang buku catatan, gemetar di sudut. Dia telah membangkitkan bakat peringkat S, simulasi masa depan. Pada hari kedua kebangkitan universal dan menerima item peringkat S pengganti, buku harian masa depan.
Dia bisa menyajikan masa depan yang diramalkan dalam bentuk teks di buku hariannya. Guo Tao percaya dia akan menjadi protagonis sejati di era ini. Dengan kemampuan untuk melihat masa depan. Namun, saat pertama kali dia menggunakan simulasi masa depan, buku hariannya menulis, "Namaku Guo Tao. Saat kau membaca ini, aku sudah mati." Pada hari keempat kabut tebal, saat sedang menghitung cara membagikan sisa makanan. Di kamarku, seorang pria aneh bersama seorang gadis cantik mendobrak masuk rumahku. Setelah memastikan aku adalah Guo Tao. Gadis cantik itu membunuhku tanpa sepatah kata pun. Aku tidak mau mati. Aku harus mengubah takdir mematikan ini. Setelah membaca isi buku harian itu, Guo Tao dengan marah membanting buku harian itu ke lantai, tidak bisa mengerti mengapa ada orang yang ingin membunuhnya, terutama di masyarakat yang diatur oleh hukum. Buku harian masa depan memancarkan cahaya redup, seolah-olah mengkomunikasikan sesuatu kepada pemiliknya. Guo Tao dengan cepat berbaring di lantai. Melihat buku harian masa depan dan berbicara dengan keras, pasti ada kesalahan. Buku harian masa depan, simulasikan ulang jalan untuk aku bertahan hidup. Dalam skenario di mana aku sudah tahu kejadian ini, mereka mendobrak masuk kamarku. Aku segera menyangkal sebagai Guo Tao, tapi pria itu tetap memerintahkan wanita sialan itu untuk membunuhku. Berkeringat deras tapi masih belum menyerah, Guo Tao melanjutkan simulasinya. Mereka mendobrak masuk kamarku lagi. Aku melawan dengan pisau dapur. Lalu aku mati. Pada titik ini, Guo Tao hampir mengalami gangguan mental. Berteriak, apa aku bisa kabur jika tidak bisa menghadapi mereka? Sebelum kabut tebal, aku melarikan diri ke kota sihir. Lalu kabut itu datang, dan monster-monster menakutkan berkeliaran di luar kabut. Dia seharusnya tidak bisa menemukanku kali ini, kan? Lalu, bel pintu berbunyi. Aku pergi ke pintu dan tiba-tiba rasa sakit yang tajam menusuk dadaku. Sebuah pedang panjang menusuk jantungku. Aku mati. Benar-benar hancur, air mata mengalir tanpa suara dari mata Guo Tao. Memohon ampun. Sambil berlutut. Percuma saja, dia bisa melacak lokasiku, melarikan diri kali ini sia-sia. Aku membuka kamarku untuk menyambut mereka. Di tengah ekspresi terkejut mereka, aku memilih untuk berlutut di hadapan mereka, menangis dan memohon agar mereka tidak membunuhku. Lalu aku mati. Gu Tao benar-benar putus asa, tidak peduli berapa kali dia melakukan simulasi, hasilnya selalu mengarah pada jalan buntu. Bahkan melarikan diri ke biro pengawasan dengan perlindungan bersenjata pun tidak ada gunanya. Jadi, dia membuat simulasi terakhirnya malam ini. Pintu kaca lobi biro pengawasan dihancurkan oleh monster-monster mengerikan menyerbu masuk. Aku mengerahkan usaha terakhir dan melompat dari lantai 2. Akhirnya aku melihatnya. Makhluk-makhluk serangga itu juga di bawah kendalinya. Aku mati. Satu-satunya penyesalanku bukanlah mati di bawah pisau gadis cantik itu, tetapi di bawah tinju seorang pria berzirah hitam. Tepat saat Gu Tao selesai membaca buku hariannya, jendela di atasnya dihancurkan oleh beberapa makhluk serangga. Dia tahu orang yang akan membunuhnya telah tiba. Melihat melalui jendela yang pecah, dia samar-samar bisa melihat dua sosok misterius. Di atap seberang, mereka sedang mengamatinya. Keduanya adalah Lin Luo dan Master Harapan. Makhluk-makhluk serangga yang baru saja menyerbu biro pengawasan adalah hasil dari permintaan Lin Luo kepada Master Harapan. Pada saat itu, Lin Luo melihat seseorang melompat dari lantai 2. Dia tersenyum tipis dan berkata, Master Harapan, targetnya sudah muncul. Suruh serangga-serangga itu berhenti. Setelah berbicara, dia memanggil Dar Emperor dan Lady Kagaya. Dan membawa mereka menuju gang tempat Gu Tao melarikan diri. Anehnya, Gu Tao tidak menunjukkan rasa takut saat melihat mereka, sebaliknya wajahnya menunjukkan rasa lega. Seolah-olah dia telah menunggu mereka. Dia perlahan berkata, substitut MU benar-benar cantik, bahkan lebih dari yang kubayangkan. Lin Luo sedikit mengernyitkan dahi dan bertanya, apa maksudmu? Kamu tahu aku akan datang? Ya, bakatku membuatku bisa meramalkan kedatanganmu. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa salahku padamu, jawab Gu Tao. Lin Luo bergumam, penglihatan masa depan. Bakat yang luar biasa. Gu Tao tidak mendengar gumaman Lin Luo.
Sambil memegang buku harian masa depan, dia berkata dengan pasrah, meskipun penglihatan masa depan terdengar seperti bakat yang hebat, aku merasa ini lebih seperti kutukan. Selain untuk mengambil hadiah Dungeon lebih dulu, bakat ini tidak memberikan peningkatan apapun pada kekuatan tempur, dan isi dari buku harian masa depan tidak dapat diubah. Bukankah itu sebuah kutukan? Aku lelah dan tidak ingin melawan lagi. Melawan serangga-serangga di biro pengawasan sudah membuatku terluka parah. Aku tidak peduli siapa kamu sekarang, atau kenapa kamu mau membunuhku. Aku hanya berharap kamu membiarkan gadis cantik itu yang mengakhiri hidupku. Dan Luo. Menghadapi situasi seperti ini untuk pertama kalinya, berpikir ini semua terlalu aneh baginya. Tetapi untuk berhati-hati terhadap tipuan apapun. Dia tidak mengikuti permintaan Gu Tao dan malah memilih agar Dar Emperor yang melakukannya. Gu Tao menatap Dar Emperor yang mendekatinya. Dan menghela napas terakhirnya, pada akhirnya, aku akan mati di bawah tinju pria berzirah hitam. Takdir memang sudah ditentukan. Dengan suara ledakan keras, Gu Tao tewas di bawah tinju besi Dar Emperor. Mengakhiri hidupnya yang singkat dan penuh dosa. Setelah kematian Gu Tao, Lin Luo segera berjongkok dan menggunakan bakat perampasan padanya. Dia dengan penuh semangat memeriksa atribut dari bakat baru yang diperolehnya. Simulasi masa depan, bakat peringkat S efek, simulasi tekstual masa depan di dalam buku harian masa depan. Berdasarkan keputusan dan pilihan subjektif pemilik. Tanpa waktu jeda. Menyadari bahwa ini adalah bakat yang membutuhkan substitute. Untuk digunakan, Lin Luo segera memanggil substitute baru, buku harian masa depan, yang muncul sebagai buku catatan biasa. Saat Lin Luo memberi perintah, teks mulai muncul di halaman-halamannya. Dan dia merasakan energinya terkuras. Aku Lin Luo. Saat kau membaca ini, aku sudah mati. Sebelum kunjungan keduaku ke makam air mata, aku bertemu dengan seorang pemuda yang mengaku sebagai guru langit modern, Liu. Dia menyerang tanpa sepatah kata pun. Aku tidak meladeninya, tapi tak disangka, baik aku maupun Dar Emperor bukanlah tandingannya. Pada akhirnya, aku terbunuh oleh sambaran petir. Aku tidak mau mati. Aku harus mengubah kematian ini. Wajah Lin Luo sedikit berubah saat membaca kata-kata itu. Aku berencana untuk menjelajahi makam air mata besok sore. Apakah ini berarti aku akan mati saat itu? Mengingat kata-kata terakhir Gu Tao tentang bakatnya yang terkutuk, Lin Luo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Aku telah diberi kesempatan hidup kedua. Aku tidak bisa mati konyol seperti ini. Setiap bakat seharusnya membantu pemiliknya, aku belum pernah mendengar ada bakat yang merugikan pemiliknya. Pasti ada detail yang aku lewatkan. Dia menganalisis isi buku harian masa depan dengan cermat, mempertanyakan siapa guru langit Liu itu. Dan mengapa dia ingin membunuh seseorang yang bahkan tidak dia kenal. Dan jika aku benar-benar melawannya, kenapa aku hanya memanggil Dar Emperor? Lin Luo kemudian memanggil Master Harapan untuk meminta bantuan dan memerintahkan buku harian masa depan untuk melanjutkan. Dengan simulasi masa depan, buku harian itu mulai melakukan simulasi lagi. Aku Lin Luo. Saat kau membaca ini, aku sudah mati. Untuk kunjungan keduaku ke makam air mata, aku melihat seorang pemuda muncul dari kabut. Dan segera memanggil dua substitute. Tunggu sebentar, kenapa aku punya dua substitute? Saat Dar Emperor dan Master Harapan muncul, lawan jelas terkejut. Namun, setelah pertarungan singkat, Master Harapan pingsan. Karena menanggung harapan yang melampaui batasnya, dan Dar Emperor berhasil dilumpuhkan. Petir dari langit menyambar dan membunuhku lagi. Setelah membaca isi buku harian itu, Lin Luo terkejut saat menyadari isinya telah berubah dari yang terakhir kali ia baca. Pada saat ini, Tuan Harapan juga menemukan sebuah kelemahan di buku harian masa depan. Dia berkata dengan hormat, Tuan yang terhormat. Umumnya, setiap pemain hanya memiliki satu bakat dan satu avatar. Buku harian masa depan pada dasarnya hanyalah avatar kelas S. Tanpa memanggil avatar lainnya, buku itu hanya akan membuat kesimpulan berdasarkan akal sehat. Lin Luo berpikir bahwa apa yang dikatakan Tuan Harapan sangat masuk akal. Situasinya sendiri sangatlah istimewa. Sesuatu yang belum pernah terdengar bahkan di masa depan. Menyadari hal ini, Lin Luo segera memanggil semua avatarnya. Dan memulai babak prediksi yang baru.
Namaku Lin Luo. Saat kau melihat kalimat ini, aku sudah mati. Ketika aku yang mengetahui masa depan sekali lagi tiba di alam rahasia makam air mata, aku memutuskan untuk melakukan serangan kejutan habis-habisan. Tunggu, kenapa aku punya 5 avatar? Lawannya adalah musuh terkuat yang pernah kutemui sejak kelahiranku kembali. Aku tahu jika aku tidak mengerahkan segalanya, aku pasti akan mati. Jadi, aku langsung menggabungkan Kaisar Kegelapan dan Nona Kaguya, dikombinasikan dengan ilusi Ratu Mempesona. Dan dengan kendali dari Tuan Harapan serta Iblis Hijau, kami melancarkan serangan. Setelah pertarungan yang sulit, aku tetap kalah. Aku masih tidak bisa menandingi Master Langit Muda Liu Yu. Aku tetap mati di bawah petir dari langit. Sebuah avatar kelas SSS. Dan bakatnya terlalu mengerikan. Wajah Lin Luo menjadi sangat muram setelah melihat hasil ini. Dia tidak menyangka bahwa 5 avatar kelas S tidak bisa mengalahkan satu avatar kelas SSS. Dia segera memerintahkan Kaisar Kegelapan untuk memukulnya. Karena 5 avatar tidak cukup, dia akan menambahkan satu lagi. Diiringi oleh angin tinju dahsyat dari Kaisar Kegelapan. Penyelamat muncul di belakang Lin Luo, langsung menahan serangan Kaisar Kegelapan. Lin Luo mengabaikan kedua avatar yang berbenturan di belakangnya. Dan meminta buku harian masa depan membuat prediksi lain. Namun, hasilnya tetap saja gagal. Beberapa avatar dikalahkan satu persatu. Dan dia sendiri mati karena jantungnya hancur. Setelah melihat hasil ini, Lin Luo merasa sedikit putus asa. Rasanya seperti mengalami kekalahan telak. Apa benar-benar tidak ada cara lain? Apa aku benar-benar harus mundur untuk sementara waktu? Dan tidak pergi mengumpulkan energi? Meskipun mengumpulkan energi tanpa tidak berarti dibandingkan dengan nyawaku, aku tidak bisa terus-menerus melarikan diri. Lin Luo menoleh ke Tuan Harapan dan memerintahkan, Tuan Harapan, aku perlu tahu strategi apa yang bisa mengalahkan Liu Yu. Mendengar ini, Tuan Harapan segera membolak-balik buku harapan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan hormat. Tuan yang terhormat, harapan terakhir terletak pada avatar janin yang belum lahir. Tanpa ragu-ragu, Lin Luo memanggil avatar janin dan kemudian mengaktifkan bakatnya, simulasi masa depan. Namaku Lin Luo. Saat kau membaca kalimat ini, aku masih hidup. Aku tidak memilih untuk menyergap, tetapi memutuskan untuk melawan Liu Yu secara terbuka dan adil. Meskipun dia jauh lebih kuat dari pembangkit bakat kelas SSS pada umumnya, aku tidak khawatir karena aku sudah punya cara pasti untuk menang. Selama pertarungan ini, saat Liu Yu memanggil avatarnya, aku segera memilih sebuah emosi sebagai sumber inkubasi untuk avatar janin. Dengan emosi yang kuat ini, avatar ke-8ku akhirnya lahir. Aku memenangkan pertarungan ini, tapi sayangnya, Liu Yu, si licik itu, berhasil kabur. Aku tidak mengetahui alasannya datang untuk membunuhku. Tapi aku mendapatkan keuntungan besar yang tak terduga dari pertarungan ini. Meskipun pertempuran ini menghabiskan banyak energi yang tersimpan, dibandingkan dengan permainan akhir. Aku tahu semua itu sepadan. Mengetahui hasilnya di awal, aku sudah tidak sabar menantikan pertarungan ini. Setelah membaca hasilnya, Lin Luo menatap avatar janin di tangannya dengan sedikit gembira. Masa depan akhirnya berubah. Dan kuncinya adalah inkubasi avatar janin di tangannya. Tapi emosi apa yang harus dia pilih? Sebagai sumber untuk menginkubasi avatar janin? Setelah merenung sejenak, secercah cahaya dingin melintas di mata Lin Luo. Dia menoleh ke Tuan Harapan dan bertanya, Tuan Harapan, bisakah kau menemukan cara untuk membunuh Liu Yu kali ini? Tuan Harapan mulai membolak-balik buku harapan. Setelah merasakan sejenak, dia berkata dengan pasrah, maaf, Tuan. Memenuhi keinginan ini akan membuatku hancur. Lin Luo menunjukkan ekspresi yang seolah sudah menduganya. Kesenjangan antara kelas S dan SSS masih terlalu besar, dan menurut catatan, Master Langit Liu Yu ini seharusnya punya metode lain. Aku harus bersiap dengan baik. Tapi sebelum itu, aku harus pergi ke penjara dulu dan memberikan kristal peningkat roh kepada kakakku untuk membantunya menaikkan level bakatnya ke kelas S. Saat ini, di menara tinggi penjara Biro Inspektur, 2 orang inspektur polisi terus-menerus membersihkan belalang-belalang besar yang mengelilingi mereka. Sejak kabut putih turun,
Sejumlah besar ras serangga telah menyerang tempat ini. Setiap hari. Tiba-tiba, seekor belalang raksasa melihat kesempatan dan menyerbu ke arah kedua petugas itu, yang langsung ketakutan hingga terpojok. Pada saat ini, seorang prajurit berarmor hitam muncul dan membunuh belalang raksasa itu dengan satu pukulan. Kedua inspektur polisi itu tertegun dan tidak bisa menenangkan diri untuk sesaat. Pendatang baru itu adalah Lin Luo dan Kaisar Kegelapan. Dia berkata dengan ramah, "Bapak-bapak, saya adiknya Yao Dongcheng. Saya punya janji untuk berkunjung ke penjara hari ini." Kedua inspektur itu segera mengantar Lin Luo ke pintu masuk penjara dan berkata dengan sopan, "Kakak Anda sudah menunggu di dalam. Dan terima kasih sudah menyelamatkan kami tadi. Saya sudah melaporkan masalah Anda kepada kepala sipir. Setelah kunjungan Anda selesai, katanya beliau ingin berbicara dengan Anda." Dengan bantuan kedua inspektur polisi, Lin Luo dengan cepat melewati berbagai pos pemeriksaan dan tiba di ruang tamu. Di kehidupan keduanya ini, dia akhirnya bertemu lagi dengan kakaknya, Yao Dongcheng. Melihat pria di depannya yang tampak tegar namun sedikit kuyu, ribuan pikiran Lin Luo menyatu menjadi sebuah sapaan sederhana. "Kak, sudah lama tidak bertemu." Yao Dongcheng, dengan kekhawatiran yang jelas di wajahnya, berkata, "Luo kecil, kenapa kamu di sini? Di luar ada monster yang memakan manusia. Apa kamu terluka? Biar kupanggilkan seseorang untuk memeriksamu." Lin Luo, tersentuh oleh nada khawatir ini, merasakan gelombang emosi dan nyaris tidak bisa menahan air matanya. Dan berkata dengan suara tercekat, "Kak, kakak tidak perlu mengkhawatirkanku. Tidak ada lagi yang bisa menindas kita." Yao Dongcheng sejenak tertegun, merasakan ada yang aneh dengan adiknya hari ini. Dia cepat-cepat bertanya, "Luo kecil, katakan pada kakak, apa kamu mengalami kesulitan di luar? Jangan takut. Begitu aku keluar, aku akan..." Ucapannya terhenti. Suaranya melemah dan raut wajahnya tampak sedih. Dia sangat ingin membantu adiknya. Tapi dia tidak tahu berapa lama lagi baru bisa keluar. Tiba-tiba Yao Dongcheng teringat syarat yang diajukan oleh kepala sipir malam sebelumnya. Jika dia setuju, dia bisa dibebaskan lebih cepat. Dengan pemikiran itu, harapan kembali menyala di matanya. "Jangan khawatir, Luo kecil. Aku sudah menemukan cara untuk keluar. Tidak peduli siapa yang menindasmu. Aku akan membalaskannya untukmu." Lin Luo, melihat semangat kakaknya, tidak bisa menahan senyum. "Kakak, tidak ada yang bisa menindasku sekarang. Aku membawakanmu hadiah. Dengan ini, mungkin kakak bisa segera keluar." Yao Dongcheng menatapnya dengan skeptis. Tapi sebelum dia sempat bicara, dia tiba-tiba merasakan sesosok bayangan muncul di belakangnya. Sebuah telapak tangan memukul punggungnya. Dan kekuatan yang tak terbayangkan melonjak ke dalam tubuhnya. Para inspektur polisi di ruang tamu segera menarik senjata mereka dan mengarahkannya ke Lin Luo, menuntut dengan suara rendah, "Angkat tanganmu. Jelaskan apa yang baru saja kamu lakukan." Lin Luo dengan tenang mengangkat tangannya. Menenangkan mereka, "Bapak-bapak, jangan panik. Aku hanya memberikan sesuatu pada kakakku. Benda ini akan lenyap begitu bersentuhan dengan tubuh manusia. Dan ini bukan barang berbahaya. Seharusnya tidak melanggar aturan." Pada saat itu, Yao Dongcheng mengeluarkan raungan keras. Tubuhnya meledak dalam api merah padam, dan level bakatnya naik dari kelas A ke kelas S, panel atributnya muncul di hadapan Lin Luo. Bakat kelas S, hati pemberani. Untuk setiap 3% pengurangan kesehatan maksimum, mendapatkan 1% pengurangan kerusakan. Saat api terus berkobar. Seorang satria berbaju zirah perak yang dikelilingi api dahsyat melangkah keluar dari dalam api. Yao Dongcheng berbalik dan menatap sosok itu dengan tak percaya, berkata, "Apakah ini wujud penggantiku?" Ksatria teratai merah. Lin Luo, melihat wujud pengganti yang mengesankan ini, merasa sangat bahagia untuk kakaknya. "Kakak, dengan bantuannya, kakak pasti bisa mendapatkan prestasi di penjara dan mendapat pengurangan hukuman." Yao Dongcheng, setelah menarik kembali wujud penggantinya, tidak menunjukkan kegembiraan melainkan ekspresi mendesak, bertanya, "Luo kecil, apa yang baru saja kamu gunakan padaku? Kenapa level bakatku meningkat?"
Kenapa kamu tidak menyimpan benda berharga seperti itu untuk dirimu sendiri? Lin Luo meyakinkannya sambil tersenyum. Jangan khawatir, Kak. Aku masih punya lagi. Yang tidak mereka ketahui adalah semua yang terjadi di ruang tamu direkam oleh sistem pengawasan. Di sebuah kantor, laptop sedang memutar rekaman kejadian barusan. Kepala sipir Duan Qingfeng sedang serius menyaksikan adegan itu. Senyum tipis muncul di bibirnya. Dengan penuh semangat dia berkata, luar biasa. Benda berharga apa yang dia gunakan? Untuk meningkatkan bakat Yao Dongcheng menjadi kelas S? Setelah mengobrol lama dengan Yao Dongcheng, Lin Luo diingatkan oleh inspektur polisi bahwa waktu kunjungan hampir habis. Dia segera bangkit, pamit pada kakaknya, dan memintanya untuk berkelakuan baik. Dan berusaha keluar secepat mungkin. Saat Lin Luo meninggalkan ruang tamu, inspektur polisi yang menemaninya tiba-tiba berbicara, Tuan. Lin Luo, kepala sipir kami ingin bertemu dengan Anda. Katanya, beliau punya cara untuk membantu kakak Anda. Ekspresi Lin Luo menunjukkan bahwa dia sudah menduga hal ini. Penjara Biro Inspektorat, yang terisolasi di tengah kabut putih pekat. Tentu saja tidak akan melepaskan sekutu eksternal yang kuat begitu saja. Beberapa saat kemudian, dia mengikuti inspektur itu ke sebuah kantor di lantai 3, di mana kepala sipir Duan Qingfeng menyambutnya dengan senyuman. Benar-benar pahlawan muda. Lin Luo, aku Duan Qingfeng, penanggung jawab penjara ini. Lin Luo, tanpa menunjukkan tanda-tanda gentar. Langsung ke intinya, halo, Paman Duan. Apakah Anda memanggil saya ke sini karena ada sesuatu yang butuh bantuan saya? Mata Duan Qingfeng sekejap menunjukkan keterkejutan, tetapi dia tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia bertanya. Apa kau tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus kakakmu? Lin Luo sedikit mengernyit mendengar pertanyaan itu. Apa maksudmu? Apa ada hal lain dalam kasus kakakku? Di kehidupan sebelumnya, kakaknya tidak pernah menceritakan secara spesifik tentang kasusnya. Saat dia dibebaskan, Lin Luo selalu merasa ada yang janggal dengan kasus kakaknya. Tapi dia tidak ingin mengungkit kenangan pahit dan karena itu tidak pernah bertanya lebih jauh. Nada bicara Duan Qingfeng menjadi lebih serius saat dia berkata. Kasus macam apa yang hukumannya 15 tahun pada sidang pertama? Kakakmu hanyalah orang sial. Yang dijadikan pion oleh orang lain. Mata Lin Luo sedikit menyipit, kilatan bahaya muncul di dalamnya. Paman Duan, bisakah Paman memberitahuku lebih banyak? Sebagai imbalannya, aku bisa membantu membersihkan monster di sekitar penjara. Tidak perlu membersihkan monster. Cepat atau lambat mereka akan diatasi, jawab Duan Qingfeng, bersandar di kursinya. Dengan senyum penuh arti di wajahnya, dia perlahan melanjutkan, aku melihat dari rekaman pengawas bagaimana pengganti kakakmu bangkit. Kau pasti menggunakan sesuatu yang luar biasa. Lin Luo langsung mengerti maksud sang sipir. Rubah tua ini punya nafsu makan yang besar. Kemungkinan besar dia menginginkan kristal peningkat roh kelas SSS-ku. Memahami hal ini, Lin Luo tersenyum licik. Paman Duan, informasi rahasia yang Paman tawarkan mungkin tidak sepadan dengan harga itu. Lagi pula, aku bisa mengetahuinya sendiri jika Paman tidak memberitahuku. Duan Qingfeng menyesap tehnya lalu berkata, bagaimana dengan mengurangi hukuman kakakmu? Tatapan Lin Luo menajam. Ini adalah tawaran yang tidak bisa dia tolak. Meskipun dia sepenuhnya mampu membebaskan kakaknya dengan paksa. Zhou Dongshan, dengan karakternya yang jujur dan teguh, tidak akan pernah menyetujui rencana seperti itu. Pengurangan hukuman yang sah adalah solusi terbaik. Melihat perubahan ekspresi Lin Luo, Duan Qingfeng melanjutkan, beri saja aku sesuatu yang bisa membangkitkan pengganti. Kita bisa negosiasikan apa saja. Lin Luo dengan cepat merespons dengan antusias, itu bisa diatur, tapi pertama-tama, Paman Duan, ceritakan detail tersembunyi di balik kasus kakakku. Duan Qingfeng merasa yakin dengan posisinya. Dengan santai mengungkapkan, kakakmu dijebak oleh perusahaan Wang. Lin Luo bertanya, bingung. Kalau begitu Paman Duan, jika Paman sudah tahu kakakku dijebak, kenapa dia sudah begitu lama di penjara? Bukankah seharusnya polisi menegakkan keadilan? Tatapan Duan Qingfeng menjadi dingin saat dia menjelaskan, Luo kecil, kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum.
Biro Inspektur melakukan penyelidikan berdasarkan bukti. Semua bukti mengarah pada kakakmu, jadi pilihan apa yang kami punya selain menangkapnya? Dia menambahkan, dan aku baru mengetahui keterlibatan perusahaan Wang belakangan. Lin Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati. Kakaknya, seorang yatim piatu dengan catatan kriminal, adalah kambing hitam yang ideal untuk perusahaan Wang. Dia tidak akan pernah percaya bahwa sipir itu tidak menyadari hal ini pada saat itu. Duan Qingfeng memperhatikan keheningan Lin Luo. Melanjutkan dengan nada penuh arti, Lin Luo, dengarkan nasihatku. Jangan berpikir untuk balas dendam. Bahkan dengan bakat kelas SMU, perusahaan Wang bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Pandanglah ke masa depan. Kesempatan untuk mengurangi hukuman kakakmu ada di depan mata. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Melihat tatapan yang hampir merendahkan di wajah Duan Qingfeng, kemarahan muncul di hati Lin Luo. Tapi dia berhasil menunjukkan wajah kompromi. Paman Duan, paman benar. Kami ini orang kecil. Aku tidak akan berani menyusahkan perusahaan Wang. Namun, aku tidak membawa kristal peningkat roh. Saat ini, aku harus kembali dan mengambilnya untuk paman. Mendengar ini, Duan Qingfeng langsung menjadi bersemangat. Jadi benda itu namanya kristal peningkat roh. Kalau begitu kau harus segera pergi dan kembali dengan cepat. Lin Luo meninggalkan kantor Duan Qingfeng. Dengan kata-kata hormat, tetapi begitu dia keluar dari pandangan, ekspresinya menjadi dingin. Serakah akan barang milik orang lain, berani-beraninya menginginkan sesuatu dariku, Lin Luo. Dia benar-benar cari mati. Kristal peningkat roh kualitas kelas SSS adalah barang langka yang dia peroleh setelah menggunakan kekuatan buku harapan. Beberapa kali. Dia tidak punya niat untuk memberikannya kepada Duan Qingfeng. Sepertinya dia harus mencari cara lain untuk mengurangi hukuman kakaknya. Sementara itu, kembali di kantor, seorang inspektur polisi masuk dan dengan hormat melaporkan. Sipir, pertahanan melawan monster serangga telah disiapkan. Apakah Anda ingin berlindung di tempat yang lebih aman? Untuk sementara waktu, Duan Qingfeng melambaikan tangannya dengan acuh. Jaga saja keamanan di luar. Aku akan tetap di sini. Dia dengan santai menyalakan sebatang rokok. Dia berpikir, begitu dia mendapatkan kristal peningkat roh, putranya juga bisa membangkitkan pengganti. Mengingat kata-kata Lin Luo, dia mencibir dengan jijik. Menegakkan keadilan? Jika aku melawan perusahaan Wang, bukan hanya aku, tapi juga istri dan anak-anakku akan mati. Tiba-tiba, Kaisar Kegelapan muncul di belakangnya. Rokok yang bagus, hah? Terkejut, Duan Qingfeng menjatuhkan rokoknya dan berbalik dengan ketakutan. Berteriak, siapa di sana? Lin Luo, yang duduk di ambang jendela sambil tersenyum, berkata, jangan takut. Paman Duan, ini aku. Wajah Duan Qingfeng sedikit cerah. Apa kau sudah membawa kristal peningkat roh? Lin Luo melompat turun dari jendela dan berkata dengan dingin, kau salah, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Detik berikutnya, Kaisar Kegelapan mencengkeram Duan Qingfeng. Lalu membantingnya ke dinding. Duan Qingfeng yang terduduk di lantai mulai meraung minta tolong. Lin Luo berbicara dengan dingin. Tidak perlu berteriak, suaramu tidak akan keluar dari ruangan ini. Tuan Pengabul Harapan, aku berharap semua jawaban atas pertanyaanku adalah kebenaran. Sambil gemetar, Duan Qingfeng berdiri dan menuduh, aku sudah berbaik hati memberitahumu tentang Yao Dongshan. Kenapa kau mau membunuhku? Lin Luo menendangnya dengan marah. Berbaik hati memberitahuku? Sepertinya kau sedang mencoba untuk menukar informasi kakakku demi mendapatkan bantuanku. Dia mematahkan pergelangan tangan Duan Qingfeng dengan satu injakan. Dan menuntut dengan ganas, cepat katakan. Siapa dari perusahaan Wong yang menjebak kakakku? Dalam kesakitan dan ketakutan, Duan Qingfeng mengaku. Itu Wong Hengji, putra kedua dari perusahaan Wong. Mereka mencuri relik dari sebuah museum. Lalu menjebak kakakmu. Saat kakakmu terus menyatakan dirinya tidak bersalah selama persidangan pertama, mereka menawarinya $100.000. Dan dia setuju untuk menanggung kesalahannya. Lin Luo menjambar rambutnya dan menariknya ke atas. Hanya $100.000 untuk rela dipenjara selama 15 tahun? Kau pikir aku bodoh?
Duan Qingfeng kembali berkeringat dingin. Sebenarnya, itu 500.000 dolar. Aku menggelapkan 400.000 dan tetap memenjarakan Yao Dongqing karena aku takut dia akan membuat masalah jika dibebaskan. Lin Luo melanjutkan interogasinya. Dengan keserakahan seperti itu, pendapatan ilegalmu pasti sangat besar. Di mana kau menyembunyikannya? Dengan enggan di bawah pengaruh buku harapan. Duan Qingfeng mengungkapkan, aku memiliki pendapatan ilegal sebesar 94 juta dolar, semuanya dalam bentuk tunai. Disembunyikan di sebuah kompartemen di ruang bawah tanah gedung 14 di area perumahan Woling nomor 1. Selain itu, ada 493 tiket undian tunggal roda takdir. Diikat pinggangku. Lin Luo dengan cepat menggeledah Duan Qingfeng dan mengambil setumpuk tebal tiket, senyum puas terukir di wajahnya. Duan Qingfeng gemetar melihat tiket-tiket itu di tangan Lin Luo dan menunjuknya, kau bocah biadab. Lin Luo menanggapinya dengan senyum sinis. Kau menyebutku biadab? Uangmu dan tiket-tiket undian tunggal roda takdir ini jelas-jelas kau peras dari para tahanan. Kaulah pelanggar hukum yang sebenarnya. Tepat pada saat itu, segerombolan belalang raksasa menerobos kaca dan menyerbu masuk. Melihat ini, Lin Luo berkata, Paman Duan, istirahatlah dengan tenang di sini. Aku tidak akan membunuhmu, tapi hidup ini penuh kejutan, kan? Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan. Duan Qingfeng mengutuk sosoknya yang menjauh, Lin Luo, kau tidak akan mati dengan tenang. Sementara itu, di luar penjara, garis pertahanan telah ditembus oleh monster serangga. Para inspektur polisi yang bersenjata kewalahan melawan jumlah serangga yang sangat banyak. Inspektur Lian Fan mengamati situasi dari balik perlindungan. Saat itu, Yao Dongqing mendekat dan menawarkan bantuannya. Sel-sel penjara telah dibobol oleh invasi serangga. Dan banyak tahanan telah melarikan diri. Namun, Yao Dongqing yang jujur dan baik hati, memilih untuk membantu begitu ia bebas. Lian Fan, yang tergerak oleh ketulusan Yao Dongqing, berjanji akan mengusahakan pengurangan hukumannya. Kemudian, ksatria teratai merah yang menjulang tinggi muncul di belakang Yao Dongqing. Tepat saat itu, seekor belalang raksasa dengan cepat menyerang ke arah Yao Dongqing. Namun, sebelum sempat mendekat, serangannya langsung diblokir oleh perisai dari ksatria teratai merah. Ksatria itu dengan cepat membersihkan gerombolan di sekitarnya. Menunjukkan kekuatan dahsyat dari substitut kelas S, Lian Fan merasakan secara langsung kengerian substitut kelas S. Lin Luo, yang mengamati dari balik dinding, sempat berpikir untuk membantu Lian Fan, satu-satunya inspektur yang pernah membela kakaknya bertahun-tahun yang lalu. Namun dengan bantuan kakaknya, Lin Luo menyadari bantuannya tidak diperlukan lagi, dan Yao Dongqing telah mendapatkan kesempatan untuk pengurangan hukuman. Lin Luo merenungkan tahun-tahun yang dihabiskan kakaknya untuk melindunginya dari bayang-bayang. Dia berharap Yao Dongqing kini bisa keluar dari penjara dengan terhormat dan hidup dalam terang. Dia memutuskan untuk menanggung kegelapan dunia sendirian. Mulai sekarang. Saat dia sedang berpikir, sebuah suara terdengar di telinga Lin Luo, aku akhirnya bebas. Biarkan monster-monster ini mengamuk. Begitu aku keluar, tidak ada yang bisa menangkapku. Lin Luo dengan cepat melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dia lalu memanggil Tuan Pengabul Harapan dan meminta informasi tentang suara misterius itu. Tuan Pengabul Harapan. Setelah memeriksa buku harapan, dengan hormat memberitahunya, Tuan yang terhormat, nama orang itu adalah Gao Qi. Seorang pembangkit bakat kelas S, yang sebelumnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena perdagangan anak. Tatapan dingin melintas di mata Lin Luo. Seorang pedagang anak. Menjijikan. Tuan Pengabul Harapan, aku berharap semua kemampuan tembus pandang menjadi tidak efektif di hadapanku. Detik berikutnya, seorang pria parubaya berpakaian narapidana muncul di dekat Lin Luo. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi terlihat. Dia tampak bingung, tidak mengerti mengapa bakatnya tiba-tiba gagal. Lin Luo mendekatinya dengan santai. Sambil mengejek, mencoba kabur dari penjara dengan kemampuan sepele seperti itu? Gao Qi yang terkejut memanggil substitutnya, bayangan anggur ungu, dan menyerang Lin Luo. Namun, Lin Luo sama sekali tidak terintimidasi dan malah tersenyum. Dia merasa beruntung bisa bertemu dengan pembangkit bakat kelas S lainnya di penjara ini. Terutama penjahat keji seperti pedagang anak, dengan informasi dari Master Harapan, Lin Luo tahu
Gao Qi adalah pedagang manusia yang tak termaafkan, menghilangkan keraguan apapun yang mungkin dimilikinya untuk berurusan dengannya. Gao Qi yang masih kaget tidak bisa mengerti bagaimana Lin Luo begitu mudah menghindari serangan substitutnya. Dan membuat bakatnya tidak efektif. Lin Luo, melihat kegugupan Gao Qi, tersenyum dan berkata, "Jangan gugup. Aku bukan orang jahat." Ini hanya membuat Gao Qi semakin cemas, berpikir Lin Luo mungkin seorang polisi yang menyamar yang dikirim oleh Biro Inspektur. Gao Qi kembali memerintahkan substitutnya, bayangan sulur ungu, untuk menyerang Lin Luo. Kaisar Kegelapan melangkah maju, memblokir semua serangan. Tiba-tiba, sulur-sulur bangkit dari bawah kaki Gao Qi, mengangkatnya ke arah dinding penjara. Begitu dia melewati tembok tinggi ini, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Bakat pertapa miliknya tidak hanya memberinya kemampuan tak terlihat, tetapi juga membuat aromanya tidak terdeteksi bahkan oleh anjing polisi yang paling peka sekalipun. Namun, kilatan pedang melintas dengan cepat. Dan dunia Gao Qi berputar. Dia melihat sekilas seorang gadis muda cantik dengan pakaian maid perlahan menyarungkan pisaunya. Tubuh Gao Qi jatuh dari udara dan bayangan sulur ungu menghilang. Lin Luo mendekati tubuh Gao Qi dan mengaktifkan bakat perampasannya. Bakat perampasan kelas S berhasil. Dia memperoleh bakat pertapa kelas S milik Gao Qi, yang memungkinkannya menjadi tak terlihat dalam 2 detik dan aroma tubuhnya menghilang secara bersamaan. Kemampuan tak terlihat itu akan batal saat menyerang. Perolehan bakat baru, pertapa, memberi Lin Luo keuntungan yang signifikan dalam pertarungannya melawan Liu yang akan datang. Kemampuan untuk melancarkan serangan kejutan saat tak terlihat bisa sangat meningkatkan peluang kemenangannya, meskipun ada batasan penggunaan 1 jam per hari, yang dia anggap sebagai batasan yang wajar. Untuk sebuah bakat kelas S, Lin Luo memanggil substitut barunya, sulur bayangan ungu, yang memiliki kemampuan seperti pertumbuhan liar, memanggil sejumlah bayangan sulur ungu di tanah manapun dalam jangkauan aksi. Dan ungu pertapa, yang untuk sementara membuat objek tak hidup apapun, kecuali target hidup, menjadi tak terlihat selama 5 detik. Tetap tak terlihat bahkan saat bergerak. Substitut ini tampaknya melengkapi dengan sempurna kelemahan dari kemampuan tak terlihat pertapa, yang bisa terganggu oleh serangan. Tiba-tiba, Lin Luo merasakan sedikit denyutan di dahinya. Dan dengan cepat memeriksa daftar bakatnya, menyadari ada tanda terlarang di sebelah efek bakat. Tampaknya memiliki 9 bakat kelas S. Dan substitute adalah batas untuk perampasan. Namun, Lin Luo tidak khawatir karena dia sudah merencanakan langkah selanjutnya. 1 jam kemudian, di Dungyeon Pemula Lembah Serigala, Lin Luo baru saja mengalahkan bos terakhir, Serigala Angin Berkepala 3. Pencapaian ini memberinya 1 tiket undian tunggal roda takdir. Menambahkan ini ke 493 tiket yang dia peroleh dari Duan King Feng dalam koleksinya yang sudah ada, dia sekarang memiliki total 500 tiket. Dengan tambahan peningkatan dari Master Harapan, dia yakin bisa meningkatkan bakat perampasannya dari kelas S ke kelas SS. Dengan bersemangat, Lin Luo memanggil roda takdir raksasa dan membuat permintaan. 500 undian berturut-turut berikutnya pasti akan menghasilkan cukup kristal peningkat roh untuk meningkatkan Kaisar Kegelapan ke kelas SS. Selain itu, tingkatkan keberuntunganku hingga batas maksimum yang bisa ditahan oleh buku harapan, dan pastikan tidak ada pil umur panjang yang muncul. Master Harapan sibuk membolak-balik buku harapan, yang tampak hampir usang karena sering digunakan. Lin Luo memperhatikan jarum di roda takdir berputar dengan cepat, berharap untuk mendapatkan kristal peningkat roh. Dengan kristal yang cukup, dia bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah menunggu sebentar, Lin Luo memerintahkan roda untuk berhenti. 500 sorot cahaya berbeda melesat keluar dari roda. Menyerupai bintang jatuh yang turun ke dunia fana, berubah menjadi lautan cahaya bintang di hadapannya. Telinganya dipenuhi dengan banyak notifikasi sistem. Dia telah memperoleh setidaknya 3 kristal peningkat roh kelas SSS. Beberapa kelas SS dan kelas S, dan total lebih dari 50 kristal dari berbagai level. Sambil menyerahkan 2 kristal peningkat roh kepada Kaisar Kegelapan, Lin Luo berkata dengan semangat, mulailah peningkatannya. Saat Kaisar Kegelapan dengan mudah menghancurkan kedua kristal peningkat roh. Gelombang kekuatan luar biasa mengalir ke dalam dirinya dan Lin Luo. Detik berikutnya, bakat perampasan Lin Luo meningkat ke kelas SS.
Memeriksa panel bakatnya yang diperbarui, bibir Lin Luo membentuk senyuman. Simbol terlarang telah menghilang. Digantikan dengan kata, Bata 19. Ini menunjukkan bahwa bakat kelas SS-nya sekarang bisa merampas hingga 19 bakat. Lebih jauh lagi, dengan Giok Raja Skill, dia bisa mentransfer bakat yang tidak diinginkan atau berlebih kepada orang lain. Kaisar Kegelapan juga telah mengalami transformasi. Baju zirah hitamnya bersinar lebih terang, dan atribut 6 dimensinya telah meningkat secara signifikan. Selain itu, dia mendapatkan 2 skill baru, Tinju Invasi, yang bisa merampas atribut dan kemampuan dari substitut lawan. Dan Api Kaisar Kegelapan, yang menyebabkan kerusakan api yang mengabaikan pertahanan. Beralih ke Master Harapan. Lin Luo berkata, sekarang giliranmu untuk meningkat. Setelah beberapa saat, Master Harapan juga menyelesaikan peningkatannya. Tampil lebih misterius. Panel atributnya mengungkapkan skill baru, harapan menjadi kenyataan, yang meningkatkan tingkat keberhasilan dalam memenuhi keinginan aneh, sementara skill buku harapan bisa mewujudkan keinginan dengan mengonsumsi energi, beberapa keinginan yang berlebihan. Bisa menguras semua energi Tuan Harapan dan menyebabkan keruntuhan. Skill keinginan terkabul mengurangi risiko ini. Lin Luo kemudian membuka panel atribut untuk bakatnya, Buku Harapan. 3 bentuk hasrat hati telah ditingkatkan secara pesat. Hasrat hati, 100 pertarungan dan hasrat hati, dinding besi telah meningkat dari 20% menjadi 30%. Ditambah dengan 15% dan 8 tingkat serangan kritis dari senjata barunya, Hati Kehampaan. Dan peningkatan 30% dari hasrat hati, 100 pertarungan, serangannya sekarang memiliki peluang hampir 50% untuk menghasilkan serangan kritis. Selain itu, hasrat hati, keberuntungan, yang memperkuat keberuntungan, telah meningkat dari 10 kali lipat menjadi 15 kali lipat. Menjanjikan pengalaman yang lebih mendebarkan di gacha mendatang. Tuan Harapan dengan hormat membungkuk dan berkata, Tuan yang agung. Aku memujimu dan berterima kasih karena telah memberiku kehidupan baru. Setelah itu, Lin Luo memanggil Nona Kagaya dan mulai meningkatkan level bakatnya. Setelah mencapai kelas SS, Nona Kagaya tampak lebih cantik dan memperoleh skill baru bernama kecantikan di bawah rembulan. Skill ini dapat terus-menerus menumpuk atribut negatif pada musuh dan meningkatkan true damage. Meskipun Nona Kagaya terlihat seperti seorang gadis muda yang lembut dan cantik, dari segi kekuatan tempur saja, dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Kegelapan. Tanpa mempertimbangkan efek skill lainnya, Lin Luo kemudian mempercayakan sisa kristal kepada Tuan Harapan. Memintanya untuk membagikannya atas namanya sementara dia mulai merenungkan pertempuran hidup atau mati yang akan datang. Sekarang dengan 5 SS. Kelas pengganti di bawah komandonya, dia percaya bahwa sebagian besar awakener kelas SSS tidak akan menjadi tandingannya. Namun, menurut buku harian masa depan, Guru Langit Liu jelas bukan awakener kelas SSS biasa. Dan pasti memiliki taktik lain. Tinju invasi dari Kaisar Kegelapan mungkin satu-satunya kesempatannya untuk menang. Di pintu masuk alam rahasia makam air mata, Liu sedang menunggu kedatangan Kaisar Kegelapan, percaya bahwa Kaisar Kegelapan akan datang ke sini lagi. Untuk mencari energi. Begitu Kaisar Kegelapan dikalahkan, Liu berencana untuk mendirikan sekte guru langit miliknya sendiri. Saat itu juga, jimat penghindar bencana di dahi Liu tiba-tiba bersinar terang dan perasaan bahaya yang akan datang menyelimutinya. Dia dengan cepat menoleh, tepat saat sebuah tinju secepat kilat melesat melewati wajahnya. Suara dingin Lin Luo terdengar di sampingnya, refleks yang cepat. Aku berharap bisa menangkapmu saat lengah dan membunuhmu.